Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Trista Febrianti dalam acara podcast Aswaja Center Universitas Islam Lamongan. Kali ini saya tidak sendiri karena saya didampingi oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Minahul Mubin yang sering kita sapa Bapak Mubin Wong. Benar nggak Pak? Betul, Mubin Wong. Yang saat ini menjabat sebagai dosen di Universitas Islam Lamongan, juga sebagai tim kaderisasi penggerak Nahdlatul Ulama. Kita sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum Pak Mubin. Waalaikumsalam Mbak. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Untuk aktivitasnya lancar atau ada kendala Pak? Ya paling macet sama hujan aja lah. Aktivitas perjalanan Pak. Hari ini kan kita temanya membahas tentang dari NU untuk peradaban dunia. Tapi sebelum itu, sebentar lagi kita akan menyebut 1 abad NU itu sendiri. Mungkin dari panjenengan ada kata-katanya Pak, atau ingin flashback sebagai kader NU itu sendiri. Mungkin nanti bisa dibagikan ke teman-teman yang ada di rumah. Ya, 1 abad itu perhelatan yang mungkin masing-masing hanya bisa mengalami 1 kali. Okay. Bahkan tidak pernah bisa mengalami juga bisa. Artinya perhelatan besar 1 abad NU ini, kehadiran kita adalah wujud dedikasi kita, wujud kecintaan kita. Mbah Hasyim memanggil, peradaban dunia memanggil untuk merawat jagat. Sangat penting sekali bagaimana apa yang akan kita perbincangkan nanti ke depannya. Oke Pak, sudah siap ya kita akan berbincang-bincang Pak? Oke, siap tok pokoknya. Oke Pak, langsung saja ke pertanyaan yang pertama nih Pak. Apa sih Pak yang bisa kita lakukan itu sebagai kader NU itu sendiri untuk ikut andil dalam peradaban dunia? Yang bisa kita lakukan adalah membangun satu kesadaran seperti kata-kata saya di awal tadi itu, bahwa NU ini hadir dan didirikan bukan hanya sekedar nafsu para pendiri untuk mendirikan organisasi layaknya pada organisasi yang lain, tapi kemudian NU ini dilahirkan dalam rangka menjawab kebutuhan keumatan, kebutuhan kemanusiaan, kebutuhan tentang sosial, budaya, dan seterusnya. Maka kita harus memahami itu. Nah, masalahnya kita selama ini kita lihat banyak orang ngaku NU, tapi ternyata hanya amaliannya. Nah, ber-NU itu dohiron wa batinan. Dohire melaksanakan amalia NU, batinnya juga mengsanatkan ideologinya. Kira-kira begitulah yang harus kita lakukan dan harus kita pahami. Jadi tidak hanya dohiron tapi juga batinnya juga. Iya. Enggak Pak. Oke, kalau visi NU itu sendiri bagaimana Pak untuk peradaban dunia sendiri? Nah, ini menarik kalau kita ngomong visi NU. Sebenarnya ada risalah besar yang harus difahami, tapi ini membutuhkan kajian yang mendalam juga sih sebenarnya, dan kebetulan lembaga pengkajian keislaman Aswaja Unisla ini mestinya harus lebih mengungkap bahwa runtuhnya Malakus Saudi, runtuhnya pengaruh Turki Utsmani, ini ada kelompok atau lembaga yang namanya Komite Hijaz. Nah, Komite Hijaz ini yang diminta oleh kerajaan Saudi adalah Wahab Wahwatuha atau ulama-ulama Indonesia lah. Nah, kesana misinya apa? Dalam rangka mengkondisikan gerakan Wahabi, faham Wahabi, sehingga hari ini bisa kita nikmati makam-makam Nabi Allah, ulama-ulama besar di sana bisa selamat karena Komite Hijaz.
Nah, Komite Hijaz ini hadir ke sana adalah sebagai hakim dunia. Nggih. Karena pengaruhnya Turki Utsmani dan pengaruhnya Malaku Saudi ini sudah runtuh. Sehingga bisa disimpulkan, oh ternyata NU ini kalau kemudian misinya hari ini selain Islam Nusantara menjaga merawat jagat untuk peradaban dunia, ini sudah tepat. NU hadir untuk peradaban dunia. Nggih. Lalu terkait tadi ya Pak, apa saja sih tantangan yang harus dihadapi NU ini di dunia yang mungkin sekarang perkembangannya sangat pesat ini? Tantangannya yang berat itu adalah memahami dan memposisikan diri. Okay. Maka dulu banyak orang bilang gini, saya tak NU ndek-ndekan ae. Mau jadi pengurus juga tidak ada ambisi, bahkan mungkin kira-kira kartanu saja tidak punya. Nah, ini ada tahapan-tahapan yang harus kita ikuti, yang harus diikuti oleh siapapun yang ingin NU-nya kafah. Okay. Jadi mulai kaderisasi Banom, kalau IPNU PPNU itu ada Makistalak Mutlakut, kalau di PMII itu ada Mababa PKD PKL. Kemudian di Ansor atau Fatayat itu ada PKD atau LKD, LKL atau PKL dan seterusnya, ini sama. Nah, yang kita lakukan dan NU ini harus mempersiapkan diri sampai kemudian hari ini dikeluarkan yang namanya Perkum. Perkum itu bagaimana kita menjalankan roda organisasi sesuai dengan kebutuhan. Okay. Tentu kearifan-kearifan pesantren ini juga harus menjadi apa istilahnya sebagai remnya biar tidak kebablas. Termasuk NU sudah masuk ke dunia kampus, termasuk Unisla ini saya salah satu dosen di sini juga sangat luar biasa dan bangga ada kampus Unisla, bahkan Unisla saya sebut sebagai UNU-nya UNU. UNU-nya Universitas Nahdlatul Ulama. Jadi UNU-nya UNU ya Unisla itu. Nggih, Pak. Lalu terkait tantangan tadi ya Pak, apakah semuanya itu harus direspon oleh NU atau ada batasannya sendiri? Harus direspon sebagai visi dan misi. Ketika ngomong merawat jagat untuk peradaban dunia, kemudian secara kesejarahannya, ini ya bukan kemaruk sih sebenarnya, karena kalau kemudian kita lihat salah satunya lagu Yalal Waton, Indonesia Biladi, ini sedikit cerita ya, aku di Malaysia itu, pas kebetulan di sana ada pertanyaan begini, boleh enggak lagu Indonesia Biladi itu kita ganti dengan Malaysia Biladi. Nah, Mbak Wahab mendesain kalimat-kalimat luar biasa ini sebenarnya ingin siapapun boleh memimpikan bangsa dan negara menjadi bangsa atau negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Dengan sistem apa? Dengan sistem bagaimana kemudian para kiai dan para NU ini mendesain faham kebangsaannya. Pertama, kemudian yang kedua, kalau kita kaitkan dengan kesejarahannya, para pendiri ini yang jarang dibuka di muka umum adalah pada tahun 1837 apa 73 gitu ada buku berjudul Al-Jumhuriyah Al-Indonesia. Itu tahun di mana Indonesia belum ada. Tapi ada seorang habib maha gurunya para muassis ini sudah menyebut bahwa besok ada negara Indonesia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kemudian kita ringkas, pendiri bangsa ini termasuk pendiri Nahdlatul Ulama ini adalah kelompok ulama-ulama Ashabul Kasaf. Mendirikan bangsa, mendirikan NU bukan hanya untuk zamannya tapi untuk berkelanjutan sampai kira-kira ya ila yaumil qiyamah lah. Kira-kira begitu. Nah, kita sebagai warga NU, sebagai warga Indonesia harus mensyukuri itu. Nahnu ashabul haq fid dini wasyasi. Maka di NU kita sebagai santri itu harus memahami kita ini adalah kelompok yang paling benar urusan beragama dan urusan bernegara. Sampai kemudian yang terakhir, yang kelima sebelum pertanyaan selanjutnya, Mbak, jangan kaku-kaku gitu, jangan grogi ini, Mbak.
Ini yang sering saya katakan bahwa ada letupan besar 10 November itu tidak akan terjadi. Kalaupun itu terjadi ya kira-kira biasa-biasa saja lah. Itu diawali dari tanggal 22 Oktober yang alhamdulillah Yunisla sudah mengagendakan setiap tahun yang kita kenal dengan istilah Hari Santri Nasional. Kalau di NU istilahnya adalah Hari Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. 22 Oktober itulah kemudian semangat hubbul waton minal iman itu kemudian meledak di Surabaya dan sekitarnya yang kemudian melahirkan perang heroik 10 November itu. Dan itu dari mana? Dari Nahdlatul Ulama, dari Kiai Nahdlatul Ulama. Kira-kira begitulah. Iya, Pak. Lalu bagaimana sih Pak persiapan NU itu sendiri untuk menghadapi tantangan tadi? Persiapannya penataan organisasi di semua lini, semua tingkatan ya. Jadi termasuk hari ini ada PWNO klaster A, klaster B, klaster C. Kemudian PJNO-nya juga begitu. Artinya PBNO mencoba untuk membuat klaster itu sehingga diagnosnya jelas. Ini misal di daerah Papua, NO-nya kurang maksimal. Kurang maksimalnya ini strukturnya, manajemennya, atau kaderisasinya. Ini nanti akan terpantau semuanya. Wabil khusus di Jatim, khususnya di Lamongan juga, di wilayah itu sudah memahami, bahkan sudah selesai sosialisasi untuk persiapan itu. Kemudian kaderisasi di Banom, ini juga sudah di NU World kemarin Lamongan dapat juara 1. Artinya penataan ini sesuai dengan rencana dan agenda besar PBNO untuk melihat bahwa NU ini didirikan untuk menjawab tantangan dunia dan peradaban dunia, maka sudah seyogjanya kita yang ngaku NU ini harus mempersiapkan diri dan mengikuti pola yang ada. Kalau masing-masing periode ini mungkin punya ciri khas masing-masing lah. Hari ini Gus Yahya bersama jajarannya, Yai Miftahul Ahyar sebagai Rois Amnya, melihat penegasan yang luar biasa. Risalah para pendiri ini kemudian dituangkan dalam buku Arah Perjuangan PBNU yang sedikit saya singgung di depan tadi itu, bahwa NU akan menjadi hakim dunia setelah runtuhnya Malakus Saudi sama Turki Utsmani. Nah, akhirnya apa? Kita harus siap. Kita harus bisa memahami itu. Jangan hanya teriak dan ngaku NU tapi tidak pernah tidak pernah memahami fungsi lembaga dan Banom. Ada berapa Banom, ada berapa lembaga yang harus digerakkan. Nah, salah satunya ini yang harus menjadi kampus percontohan ini Yunisla, punya kegiatan rutinan hotmail Quran, istighosah dan tahlilan setiap hari Kamis dan sifatnya wajib. Ini maka saya katakan ununya unu tadi itu, Pak. Kira-kira begitu. Menarik apa yang telah panjenengan katakan tadi Pak terkait dengan persiapan seperti yang ada di daerah sini mungkin berbeda dengan yang ada di daerah Papua seperti itu. Itu penanganannya bagaimana Pak, atau ada kendalanya itu yang seperti apa, dan strategi yang digunakan itu bagaimana? Kaitannya dengan menjelang 1 abadnya ini maksudnya. Diulangi. Maksudnya pertanyaannya gimana? Menarik terkait apa yang telah panjenengan katakan tadi, yaitu bagaimana persiapan kita menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dunia, yang panjenengan jelaskan yaitu di Papua sendiri mungkin berbeda dengan yang ada di Lamongan. Lalu seperti apa strategi yang digunakan atau persiapan yang dihadapi untuk menghadapi tantangan tersebut? Strateginya pasti dan kayaknya bisa dipastikan pasti berbeda. Orang Papua atau bahkan saya juga pernah ngisi DTD di Papua, nggak tahu distrik berapa gitu. Ya, di sana perjalanan 8 jam. Ada 23 peserta. Itu bukan Islam, tapi Nasrani. Nah, kemudian saya tanya, kok bisa ikut Banser
beta mau masuk surga ikut Gus Dur katanya. Ada Tuhannya selain Tuhan yang diyakini oleh kelompok oleh agama beliau ini, Tuhan yang kedua adalah Gus Dur katanya. Nah, ada satu pembeda nanti. Kalau NU-nya di sana ini kan terkadang suka dengan Gus Dur, cukup di NU kan. Atau bahkan ada beberapa yang Islam hanya karena mengenal NU dengan simbol Gus Dur. Nah, kalau di daerah-daerah termasuk Lamongan dan sekitarnya, Jombang apalagi, di mana para pendirinya dilahirkan di Jawa Timur, tentu gridnya juga berbeda, Mbak. Nah, strategi yang kemudian paling cocok adalah memaksimalkan kaderisasi, kemudian melaksanakan perkum yang telah dibentuk oleh periode Yai Miftahul Ahyar sama Gus Yahya ini dalam rangka menata organisasinya, gitu. Berarti sama halnya dengan menata mesinnya. Kalau dulu yang penting jalan, bukan berarti jelek. Nah, sekarang jalan dibersihkan, ditata, rantainya, bannya, semuanya diperbaiki, diperbarui dalam rangka untuk menuju yang namanya peradaban dunia yang dihadiahkan untuk menjaga dan merawat jagat itu. Lalu terkait dengan dunia yang semakin berkembang tadi ya Pak, adakah strategi khusus NU dalam menghadapi perkembangan tersebut di masa yang akan datang? Mau tidak mau, sebagai seorang praktisi akademisi, ini harus membuat desain agar perkum ini bisa dilaksanakan, termasuk bagaimana bisa menghadirkan, lebih disempurnakan lagi lah. Kemudian di Unisla ini akan ada PKPT Ibnu PBNU, kemudian karena hasil muktamar PMII itu juga termasuk Bano mestinya harus diwadahi dengan yang sama, termasuk ada Pagar Nusa bisa bersanding dengan PSHT dan perguruan-perguruan yang lainnya. Akhirnya NU kemudian menghidupkan semua potensi yang ada, membangun kesadaran bersama. Itu yang harus dilakukan NU hari ini, yang dilakukan oleh semua orang yang hari ini ingin negaranya tetap aman. Maka ayo kita hadirkan NU di hati masing-masing, NU di rumah masing-masing. Mas yo kak dadi pengurus gak opo-opo, sing penting ora ngerewoti. Lalu kaitannya dengan 1 abad NU, apa saja sih yang telah dilakukan NU sendiri untuk peradaban dunia ini, Pak? Ya, karena pertanyaannya apa yang telah dilakukan, maka kemungkinan kita 1 pekan podcast di sini. Karena sejarah ini panjang banget. Kalau bangsa Indonesia, hari kemerdekaannya kita merayakan Agustus kemarin ke-77 ya. Ke-77 artinya 77 tahun itu ya apa yang dilakukan oleh NU. Maka berbicara tentang Indonesia, tentang kemerdekaan, tentang bangsa dan negara, tidak bisa melepaskan diri dengan Nahdlatul Ulama. Nah, inilah yang kemudian menjadi penegasan. Nah, kenapa NU itu kok besar tapi tidak menjadi satu kekuatan yang menakutkan? Tidak seperti, mohon maaf, yang sudah tidak boleh hidup di Indonesia itu adalah HTI, FPI yang begitu muncul, jumlahnya tidak terlalu banyak sih sebenarnya, tapi mereka punya takbir tanpa tahlil dan tanpa tahmid. Nah, tahlil, tahmid ini diambil oleh orang NU, takbirnya tidak pernah dipakai. Padahal aslinya takbirnya orang NU itu ya takbir yang diteriakan ketika 10 November itu, yang mampu membakar, mendidihkan darah muda para pejuang dan para santri di Surabaya itu. Nah, itu diantaranya kalau kemudian secara umum. Nah, yang dilakukan hari ini adalah besok 7 Februari itu akan berkumpul kurang lebih 500.000, walaupun dipastikan tidak muat itu. Sehingga 24 jam non-stop dengan para habaib yang diundang dari perwakilan negara-negara. Ini sebenarnya adalah
penegasan kembali bahwa NU hadir untuk bangsa ini, untuk hak adami generasi kedua di An-Nahdlatul Atsaniyahnya. Kemudian yang terakhir, apa yang telah dilakukan penataan di pasca 2023 7 Februari lah kalau bulan Masehinya. Kita pulang dari gedung Delta Sidoarjo itu nanti harus membawa spirit baru, bahwa bertemunya para pemimpin negara ini dan perwakilan-perwakilan bersama para ulama akan membawa spirit tersendiri dan motivasi sendiri, menjadi suplemen. Pulang dari Sidoarjo harus menggerakkan dan membakar semangat setidaknya di keluarganya masing-masing lah. Maka saya juga mumpung megang mic, jadi mohon seluruh mahasiswa Unisla, seluruh mahasiswa kampus yang ada di Jawa Timur khususnya yang ada di Indonesia, kita pastikan menjadi saksi perhelatan 1 abad Nahdlatul Ulama, dan kita pulang bawa spirit itu. Kita akan penegasan pada diri kita bahwa kita NU, NKRI harga mati, Pancasila jaya, dan aswaja akidah kita Nusantara adalah milik kita semuanya, yang memiliki bangsanya baldatun thayyibatun warabul ghafur. Itu. Oke Pak, 1 abad NU, apa harapan dan pesan dari panjenengan bagi kita semua sebagai warga NU untuk dunia? Yang pertama, saya ini sedikit guyon Mbak ya. Pastikan kita mengakhiri hidup ini pada saat bertugas di NU atau pada saat terlibat dalam agenda besar Nahdlatul Ulama. Kemudian saya juga sering mengatakan, besok kalau ternyata sama istri saya, besok kalau saya wafat duluan, tolong di lipatan kafan terakhir itu nanti ada bendera NU-nya sebagai spirit motivasi. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa sopo wonge sing melarat ngurusi NU mesti ngerti kekurangane NU. Sopo sing ngerti kekurangane NU mesti ora ngarai so ninggalno NU. Tidak akan bisa meninggalkan NU, karena semakin tahu bahwa NU ini adalah wasilah kita, NU ini adalah tempat kita untuk menjemput janji-janji beliau, menjemput keberkahan dan kebarokahan. Karena NU lah nanti syafaat itu akan dipertemukan terhadap kita. Maka Mbah Hasim tidak berlebihan. Sopo wonge sing mlarat ngurusi NU tak anggap santriku, sopo wae santriku tak dongakno uripe barokah, matine husnul khotimah. Masih banyak lagi kiai-kiai yang mencoba untuk meyakinkan generasi selanjutnya ini agar NU kita hadirkan bukan hanya sebagai organisasi, tapi sebagai wasilah, tapi sebagai tempat ijtihad, tempat berkhidmat dan seterusnya, sehingga di akhir hayat kita nanti, bahkan nanti di akhirat kita akan satu barisan dengan para kiai-kiai, satu barisan dengan guru-guru kita, satu barisan dengan dosen-dosen kita yang kebetulan sefaham dengan kita, dan disitulah nanti kita akan masuk surganya Allah bersama-sama. Amin, amin. Dan satu-satunya organisasi yang tetap menjaga keutuhan wasilah, mulai dari Nabi sampai kepada kita hari ini, dan pendengar podcast kajian Aswaja Unisla ini yang tidak akan pernah terlupakan, tergantikan, dan tidak pernah ada perubahan. Dari Nabi ke para sahabat, dari sahabat kepada tabiin, tabiin sampai kepada ulama, para kiai dan para dosen-dosen kita. Sehingga apa yang diajarkan di mata kuliah Aswaja 1, Aswaja 2 itu sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi pada umatnya, pada para sahabatnya pada era itu. Nah, karena kita tidak menangi Nabi, maka kita menangi Unisla yang kampus NU dan ada mata kuliah Aswajanya itu kan. Ini harus saya promosikan ini, Pak. Kira-kira begitu.
Oke, itulah perbincangan kita kali ini. Sangat tidak terasa waktu sudah selesai, dan Bapak Mubin, terima kasih atas kesempatannya, dan seluruh teman-teman yang ada di rumah jangan lupa saksikan podcast kita kali ini karena ini tidak hanya penting tapi juga bermakna. Kita akan merayakan 1 abad NU yang sangat panjang ya Pak perjuangannya tadi. Panjang. Dan untuk bisa menyaksikannya kalian bisa subscribe akun Unisla TV. Di sini saya sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.